Ki Ageng Selo merasa gundah, kecewa, marah. Tetapi Ki Ageng Selo tetap menerima segala keputusan kerajaan itu betapapun itu mengecewakan, sampai harus mengandangkan halilintar kemarahannya. Sahabat Jawa Baru Channel, selamat berjumpa kembali, masih dengan Serat Pepali Ki Ageng Selo episode yang ke-6 atau terakhir. Kita berturut-turut sudah berbicara mulai yang pertama, Serat Pepali berkat lahir dan barokah lahir dan batin. Kemudian yang kedua itu bagaimana tentang dunia yang membelenggu atau belenggu dunia. Kemudian yang ketiga kita bicara ngunduh wohing pakarti. Yang keempat itu kita bicara mengenai sikap ojo dumeh. Dan yang sikap ojo dumeh, dan yang terakhir itu mengenai obor dan taline urip. Dan yang paling akhir di ke-6 ini kita akan bicara tentang dengan tema tanggaping semu. Dalam kehidupan bermasyarakat, bersosial, berinteraksi antar sesama itu membutuhkan bahasa oral, bahasa lisan, tetapi juga kadang kita melihat bahasa isyarat. Isyarat itu bisa disengaja, isyarat itu bisa tidak disengaja, tapi merupakan ekspresi hati. Misalnya tidak senang, tidak setuju, marah, kita kadang-kadang bisa melihat dari bahasa raut muka dan bahasa tubuh. Dalam kehidupan itu yang ada dua hal, rasa dan logika. Rasane penak, logika bener jalan. Rasa tidak pas, tidak enak, meskipun logika benar, nanti dulu. Misalnya saya punya murid sekolah faktual salah, kesalahannya cukup sensitif, dan saya tidak bisa begitu saja itu menyalahkannya di depan kelas. Faktual salah, tetapi kalau kita pakai rasa itu tidak pas. Maka kita perlu dalam hal ini tanggaping semu, tanggaping sasmito. Nah, kembali kepada Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo itu ketika mendaftarkan menjadi prajurit di Demak, dia yakin, percaya diri dengan segala kemampuannya, dengan keyakinan penuh, dengan kepercayaan diri bahwa kemampuannya akan diterima menjadi prajurit Demak. Karena dapat digambarkan Ki Ageng Selo sanggup menangkap halilintar bledek. Apa yang terjadi? Ki Ageng Selo ternyata tidak diterima. Tidak tahu apa sebabnya. Mungkin ada etika kerajaan, etika tata praja, yang jelas memutuskan Ki Ageng Selo tidak diterima. Padahal di awal dengan keyakinan penuh, dengan kemampuan yang luar biasa sebagai orang muda, Ki Ageng Selo tidak diterima. Akhirnya kembali ke dusun, ke desa Selo. Dalam kekecewaan, dalam kegundahan,
Ki Ageng Selo yang digambarkan mampu menangkap Bledek Halilintar dan dikandangkan di sudut alun-alun. Berarti Ki Ageng Selo itu sanggup mengendalikan gejolak, meredam rasa tidak terima. Kok aku tidak diterima? Pemahaman saya itu. Ki Ageng Selo tidak mengerahkan massa, tidak protes, apalagi protes dengan cara yang tidak sopan dan anarkis, tapi justru mundur. Bahasa sekarang mungkin back to basic, kembali ke desa. Mulailah merenung. Lalu dikeluarkannya menjadi serat pepali, diajarkan kepada anak cucunya. Dalam Babat Tanah Jawa dikisahkan jelas Ki Ageng Selo merasa gundah, kecewa, marah. Tetapi Ki Ageng Selo tetap menerima segala keputusan kerajaan itu, betapapun itu mengecewakan, sampai harus mengandangkan halilintar kemarahannya dan kembali ke desa. Dan lahirlah serat-serat pemali. Bagi saya sebagai kesimpulan, Ki Ageng Selo dalam hal ini adalah orang yang sungguh sangat peka, sensitif kepekaannya terhadap semu dan pasemon. Akhirnya dia mampu mengolah dirinya menjadi sederitan serat pepali. Agar apa? Agar serat pepali ini mendatangkan berkah, barokah, lahir dan batin. Jangan seperti dia. Dan inilah penutup dari serat pepali ini di bait terakhir, bait ke-24, Dandang Gula. Sakatae sana mami bersakno tutur sesemunan, sira bersakno mangke aja suka gumuyu grahitanen sajroning batin. Yen lingan Sukawirya wekas iki semu, temen tutupen sembrono upamane kudung lawan aling-aling, aja lali prayitna. Nah ini jadi tutuplah sikap sembrono itu agar tidak terjadi yang serba semu, yang serba tidak asli. Dan di bait sebelumnya juga dikatakan jangan menghilangkan sikap hati-hati, karena sikap kehati-hatian ini menimbulkan kewaspadaan. Jadi saya bayangkan Ki Ageng Selo dengan segala kemampuan fisik non fisiknya sampai mampu menangkap Bledek Halilintar, pikiran saya mampu membuat huru-hara di Demak protes. Tetapi apa yang dilakukan? Tidak, dia mundur
mencoba merenungkan segala kegundahannya, kekecewaannya menjadi pelajaran. Pelajaran itu tidak hanya untuk sendiri, tetapi untuk anak cucu. Ini masih ada hubungannya dengan Ngunduh Wayang Pakarti. Akhirnya Ki Ageng Sela sampai sekarang pun dikenang sebagai orang yang luar biasa, meskipun tidak jadi diterima menjadi seorang prajurit, artinya tetap menjadi orang desa. Tetapi sampai sekarang orang tetap kenal namanya Ki Ageng Sela. Dan ini Pakartinya Ki Ageng Sela yang mampu mengendalikan halilintar emosionalnya untuk mengendalikan dirinya. Inilah episode terakhir. Marilah kita melanjutkan perjalanan hidup ini agar dengan bahasa lisan, bahasa tulisan, bahasa tubuh kita bisa menangkap pasemon, bisa menangkap semon-semu dari orang-orang di sekitar kita, dan kita berhasil menjalani hidup ini dengan tenang, kembali ke asalnya, kembali ke desanya, kembali ke dirinya sendiri. Akhir kata, terima kasih.